Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan mempelajari konsep negara maju dan negara berkembang. Konsep negara maju dan berkembang serta pasar bebas. 1. Tahap-tahap perkembangan negara. Dalam teori Rostow, memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam 5 tahap. A. Tahap perekonomian tradisional. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Penerapan teknologi dan manajemen masih sangat rendah, sehingga produktivitasnya juga masih rendah. Adapun ciri-ciri tahap perekonomian tradisional sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan produktivitas per pekerja masih sangat rendah karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 2. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. 3. Struktur sosial masih bersifat hierarkis. 4. Hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas. 5. Masyarakat pada masa ini cenderung statis, sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. B. Tahap pra-lepas landas. Masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun terus bergerak dan pada suatu titik mencapai prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar, yaitu dari masyarakat yang lebih maju. Tahap ini merupakan masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai tahap lepas landas. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat lepas landas adalah adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan sistem nilai. Pada masa transisi ini merupakan masa yang penting supaya berhasil pada tahap lepas landas. D. Tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini merupakan suatu periode di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini, sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industri mengalami kemunduran tetapi digantikan oleh sektor lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahap lepas landas, namun diimbangi pertumbuhan hal-hal kualitatif, sehingga perekonomian makin kuat dan mandiri. Setelah lepas landas, kemajuan akan terus bergerak walaupun kadang terjadi pasang surut. Industri berkembang dengan pesat dan mulai memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Pada tahap ini terjadi 3 perubahan penting, yaitu 1. Tenaga kerja menjadi lebih terdidik. 2. Watak pekerja berubah dari pekerja kasar menjadi manajer yang efisien dan berwatak halus serta sopan. 3. Masyarakat mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru. Tahap konsumsi massa tingkat tinggi atau high mass consumption. Pada tahap ini tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Ciri-ciri tahap ini adalah 1. Angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. 2. Tersedianya konsumsi bagi masyarakat yang semakin memadai. 3. Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia.
Karena pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini merupakan ciri-ciri dari sebuah masa yang ideal di mana masyarakat hidup nyaman sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga jumlah penduduk akan meningkat. Teori Rostow ini didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pada tahap-tahap tersebut yang paling penting dalam gerak kemajuan dari tahap satu ke tahap yang lain adalah pada periode tahap lepas landas. Proses perubahan tahap yang satu ke tahap yang lain memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. 2. Indikator negara maju dan berkembang. Berikut ini adalah indikatornya. A. Pertumbuhan penduduk, B. Tingkat pendidikan, C. Kesempatan kerja, D. Mata pencarian, E. Tingkat kesehatan, F. Pendapatan per kapita, dan G. Penguasaan teknologi. Berikut kita tampilkan tabel perbedaan negara maju dan negara berkembang. 1. Tentang indikator pendapatan per kapita penduduk mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu negara. Untuk negara maju hal ini tinggi dan untuk negara berkembang rendah. 2. Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk negara maju ini rendah dan untuk negara berkembang tinggi. 3. Kesempatan kerja untuk negara maju ini beragam, sektor industri, teknologi, dan sebagainya. Kemudian untuk negara berkembang ini kurang beragam, kebanyakan di sektor pertanian. 4. Angka harapan hidup. Untuk angka harapan hidup ini sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan taraf ekonomi. Untuk negara maju ini 60 tahun ke atas, dan untuk negara berkembang ini rata-rata di bawah 60 tahun. 5. Pemanfaatan lahan. Untuk di negara maju ini sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan untuk negara berkembang ini kebanyakan sektor pertanian, misalnya sawah, perkebunan, tambak, dan hutan. 6. Tingkat pendidikan. Untuk di negara maju ini tinggi dan negara berkembang ini rendah. 7. Tingkat kesehatan. Di negara maju tinggi, di negara berkembang rendah. 8. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Untuk di negara maju ini cepat dan di negara berkembang agak lambat. 3. Persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Dapat kita lihat pada peta berikut. Ini negara maju atau developed country dan negara berkembang atau developing country. A. Negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Berikut beberapa contoh negara maju. 1. Benua Eropa. Ini ada Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan lain-lain. 2. Benua Asia. Khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. 3. Benua Amerika. Ini ada Kanada dan Amerika Serikat. 4. Benua Afrika. Ini ada Afrika Selatan. 5. Australia dan Selandia Baru. B. Negara berkembang. Kita lihat ini untuk ilustrasi di negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara berkembang. A. Benua Asia. Ini ada Asia Tengah, misalnya Kazakhstan dan Afghanistan.
Asia Selatan ada India dan Sri Lanka. Di Asia Tenggara misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di Asia Barat misalnya ada Irak dan Yaman. B. Benua Amerika. Ada Amerika Tengah misalnya Meksiko dan Guatemala, Kepulauan Karibia misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Di Amerika Selatan misalnya ada Brasil, Venezuela, dan Argentina. C. Benua Afrika. Terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan sebagainya. Rangkuman. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Karakteristik negara maju dan negara berkembang dapat dibedakan dari aspek ekonomi, sosial, dan demografi. Wilayah persebaran negara maju sebagian besar terletak di wilayah bagian utara, meliputi benua Eropa, Asia, dan Amerika. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di wilayah benua Afrika, Amerika, dan Asia. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.